Pemerintah Provinsi Bali menunjuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana sebagai rumah sakit khusus COVID-19 di Bali. Rumah Sakit Universitas Udayana saat ini telah meniadakan pengobatan dan perawatan bagi pasien umum dan hanya memfokuskan merawat pasien COVID-19, termasuk siap menerima rujukan dari beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh kabupaten kota se-Bali jika terjadi lonjakan. Berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar, Rumah Sakit PTN Udayana Bali saat ini telah mempersiapkan diri sebagai rumah sakit khusus COVID-19 untuk Provinsi Bali. Rumah sakit yang berdiri pada 2009 ini telah mempersiapkan sedikitnya 12 kamar isolasi berstandar dan akan menambah 25 kamar isolasi lagi. Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Dewa Putu Gede Purwa Samatra menjelaskan sejak awal Maret Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana ini telah menerima pasien suspek COVID-19. Hingga saat ini rumah sakit merawat 3 pasien positif COVID-19, 1 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh. Sementara untuk alat pelindung diri atau APD dianggap telah mencukupi dari hasil bantuan Dinas Kesehatan Bali dan juga donasi. Sementara bantuan puluhan perawat dan dokter spesialis juga dipersiapkan dari bantuan Dinas Kesehatan Bali, termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan kini kita akan langsung bergabung bersama rekan saya koresponden Nyoman Wiryadinata di Badung, Bali. Nyoman, selamat sore. Sudah sejauh mana ini kesiapan rumah sakit khusus COVID-19 di sana, Nyoman? Iya, Hanum, kalau bisa saya update hingga tanggal 6 atau Senin kemarin, memang masih ada 23 pasien dalam pengawasan yang dirawat di 6 rumah sakit rujukan yang ada di Bali, termasuk juga rumah sakit yang sekarang akan dikhususkan untuk merawat pasien-pasien dalam pengawasan COVID-19. Artinya walaupun 5 rumah sakit lainnya masih menerima ataupun masih merawat pasien-pasien dalam pengawasan, seperti misalnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah di Tabanan, termasuk juga di Kabupaten Negara, Buleleng, dan Gianyar. Namun rumah sakit ini memang dipersiapkan khusus untuk merawat pasien COVID-19 untuk mencegah ataupun mengantisipasi jika misalnya rumah sakit rujukan yang sebelumnya sudah ditunjuk akan kelebihan pasien. Kalau kita lihat sebenarnya Rumah Sakit Umum Tabanan yang berkapasitas 7 tempat tidur sebenarnya juga sudah menyiapkan 30 tempat tidur tambahan jika misalnya warga di wilayah Tabanan terjangkit, meningkat jumlah yang terjangkit ataupun pasien dalam pengawasan. Termasuk juga Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang saat ini mampu menampung sekitar 18 pasien dalam pengawasan, namun juga sudah disiapkan sekitar 30 tempat tidur lainnya yang akan menampung. Nah, namun pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan rumah sakit khusus sejak 10 hari lalu dengan tidak lagi menerima pasien lain, artinya rawat jalan, kemudian rawat nginap dari penyakit-penyakit lain di rumah sakit yang ada di Jimbaran atau tepatnya di Rumah Sakit Universitas Udayana ini. Dan telah disiapkan ada 35 dokter termasuk juga spesialis penyakit dalam yang akan menangani COVID-19, termasuk juga 80 perawat yang memang sudah ada di rumah sakit ini, dan jika nanti kurang akan dimintakan perbantuan dari Dinas Kesehatan setempat yang akan mengambil relawan-relawan termasuk juga dokter dan para medis dari rumah sakit lainnya yang akan membantu penanganan kasus COVID-19. Kemudian hari ini ada sekitar 500 alat pelindung diri yang juga sudah diterima rumah sakit khusus COVID-19 yang ada di Jimbaran ini. Termasuk juga rencananya akan ada bantuan dari Kementerian Perekonomian mengenai alat, akan diberikan 1 alat untuk mengetes PCR COVID-19. Artinya ketika nanti alat ini sudah tiba di Pulau Bali, otomatis Bali akan memiliki 2 alat pengetesan PCR baik di Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan di Rumah Sakit Udayana yang ada di Jimbaran ini. Artinya kalau alat tersebut datang, alat bantuan pengetesan PCR tersebut datang, akan mampu mengambil sampel ataupun menguji sampel sebanyak 50 sampel per hari. Jadi tidak mengantre lagi menunggu hasil uji sampel yang dilakukan di Jakarta, Hanum. Baik, Nyoman, kalau data terkini untuk pasien positif maupun pasien yang sudah berhasil sembuh di Bali sendiri sudah berapa banyak, Nyoman?
Iya, dari awal merebaknya atau terjangkitnya COVID-19 di Pulau Bali memang ada 48 pasien dalam pengawasan yang kemudian disebar di 5 rumah sakit rujukan dan 18 diantaranya berhasil sembuh. Kemudian ada 2 orang yang meninggal dunia yakni warga negara asing, 1 warga negara terkonfirmasi warga negara Inggris dan 1 memang meninggal ketika di jalan raya dan dinyatakan juga positif terjangkit COVID-19. Artinya sampai dengan hari ini, karena nanti sore baru akan diupdate lagi datanya, masih ada 23 pasien dalam pengawasan COVID-19 yang juga tersebar di 5 rumah sakit rujukan termasuk yang masih ada di rumah sakit khusus untuk COVID-19 ini. Memang nanti sore baru akan diupdate lagi oleh Satgas COVID-19 Provinsi Bali dan mudah-mudahan tidak bertambah seperti hari-hari sebelumnya. Ada 1 hari tidak ada pertambahan jumlah pasien dan ada juga pertambahan pasien dalam pengawasan yang sembuh dari virus ini. Hanum. Baik, Nyoman, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Badung, Bali. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan.